Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 105,8 Radio Sip FM, inspirasi keluarga Anda. Selamat malam keluarga Sip dimana saja berada. Mudah-mudahan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Kembali lagi nih kita bertemu dalam spesial program Doa Tunai yang setiap hari Seninnya kita akan melakukan kajian kitab fikih zakat, infak, sedekah atau ziswaf ya, dan juga wakaf bersama Ustadz Haji Kamizal SMA. Dan dipandu oleh sahabat Serana Famil Fatih dari jam 20.30 hingga 21.30. Nah, selain di frekuensi 105,8 FM, Anda juga dapat mendengarkan kita melalui streaming di sipfm.com. Jadi kalau Sip yang ingin bertanya, menanggapi, dan ingin berbagi seputar topik kita di malam hari ini, bisa atensi di WhatsApp kita dengan nomor 081264579612. Dan juga di Instagram kita yang sudah kita posting ya, di Instagram kita. Kita sapa dulu Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya malam hari ini Ustaz? Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Nah ini Ustaz, Korasip pasti ini penasaran apa pembahasan kita malam hari ini, dan juga biasanya Ustaz juga mereview kajian kita sebelumnya untuk disambungkan dengan materi hari ini. Kalau gitu kita persilakan kepada Ustaz Kam untuk memulai kajian kita. Silakan Ustaz. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Pendengar Radio Sip yang Allah muliakan, pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang zakat perdagangan, bahwa bagi pedagang jika dia punya aset dagang, barang-barang yang ia niatkan untuk diperjualbelikan, maka dengan syarat tertentu ada kewajiban zakatnya. Jika barang-barang itu nilainya baik yang sudah terjual atau yang masih berupa barang yang belum terjual, akumulasinya adalah lebih sama atau lebih dengan 85 gram emas nilainya, berarti sudah mencapai nisab. Dan jika perdagangan itu sudah 1 tahun, berarti sudah mencapai haul. Setelah dikurangi hutang-hutang dagang, kewajibannya itu tempo, maka ditambah dengan piutang yang bisa ditagih dan barang-barang uang yang ada di bank, maka dikeluarkan zakat dari yang ada sebanyak 2,5% atau 1/40. Sekarang kita lanjut kepada zakat berikutnya, yaitu zakat pertanian atau zakat tanam-tanaman, zakat buah-buahan. Bahwa profesi seorang muslim bisa pedagang, bisa saja profesinya adalah peternak, bisa saja dia adalah orang yang punya kekayaan yang ia dapat secara halal dan legal, berupa emas dan perak, atau simpanan tabungan di bank dan segala macam. Nah, kita juga akan bahas seseorang yang berprofesi sebagai petani. Artinya dia punya kesibukan mengelola lahan pertanian, lalu menghasilkan tanam-tanaman yang kemudian bernilai menjadi kekayaan. Dan kita tahu bahwa harta kekayaan itu bersihkan dengan membayarkan zakatnya. Nah, khusus untuk pertanian ini atau zakat pertanian tanaman dan buah-buahan ini, pertama dalil yang dipakai oleh para fuqaha adalah sama dengan dalil yang dipakai untuk zakat perdagangan, itu surat Al-Baqarah ayat 267. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, anfiqu min thayyibatin, infakkanlah atau zakatkanlah yang baik-baik, yang halal, ma kasabatum, apa yang kamu usahakan. Nah, kalau ma kasabatum ini kemarin kita bahas, ini maksudnya adalah apapun yang kalian usahakan, termasuk di sana adalah perdagangan.
Wa mimma akhrajna lakum minal ard, dan dari apa yang kamu hasilkan. Kamu mendapatkan hasil dari apa yang keluar dari bumi. Minal ard, dari bumi. Nah, kalimat apa yang kami keluarkan untukmu, kami hasilkan, kata Allah, untukmu dari bumi. Nah, ini yang dimaksud dengan ma akhrajna lakum, apa yang kami keluarkan dari bumi itu dimaksud adalah termasuk diantaranya pertanian. Jadi ini dalil oleh ulama bahwa zakat pertanian itu dalilnya firman Allah ini, mimma akhrajna lakum minal ard, apa yang kami keluarkan untukmu dari bumi. Maksudnya hasil bumi, pertanian. Kemudian juga dijadikan dalil oleh para fuqaha perintah untuk mengeluarkan zakat pertanian ini firman Allah di dalam surat Al-An'am ayat 141. Wa huwa alladhi ansha'a jannatin ma'rushatin wa ghaira ma'rushatin wan nakhla waz zar'a mukhtalifan ukuluhu waz zaituna war rumana mutasyabihan wa ghaira mutasyabih. Allah bercerita bahwa Allah lah yang menumbuhkan tanaman-tanaman, kebun-kebun, buah-buahan yang beraneka ragam, zaitun, delima, dan segala macam. Lalu di ujung ayat itu, kulu min samari, makanlah, nikmatilah buah-buahan itu. Iza asmara, ketika panen, ketika berbuah. Wa atu haqqahu yauma hasadi, keluarkanlah haknya ketika panen. Nah, kalimat keluarkanlah haknya ketika panen, para ulama mengatakan maksudnya adalah keluarkanlah zakatnya ketika panen. Jadi ayat ini menjadi landasan bagi para ulama bahwa ketika panen itu nikmatilah hasil panenmu, tapi jangan kamu lupakan haknya. Nah, haknya itu maksudnya adalah zakatnya. Haknya berarti kewajiban kita, hak yang mesti kita keluarkan untuk orang lain. Kemudian zakat pertanian ini juga selain dari dua ayat yang tadi kita sebutkan tadi, juga ada hadis atau sunnah Rasulullah SAW. Di antaranya hadis dari Ibnu Umar bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, fima sakat as-sama'u wal uyunu au kana asyariyan al-ushur, di apa-apa yang diairi oleh hujan, wal uyun atau mata air atau air-air yang mengalir, al-ushur ada 1/10 yang mesti dikeluarkan, 10 zakatnya. Wa fima suqiya bin nulj, sedangkan yang diairi oleh pengairan yang ada biayanya oleh irigasi, nisf al-ushur, 1/20. Jadi kalau airnya gratis 1/10, kalau airnya irigasi berbayar 1/20. Nah, hadis ini bahkan lebih teknis, bukan cuma mengatakan mesti mengeluarkan zakat pertanian, tapi secara teknis juga sudah menjelaskan bahwa zakatnya 1/10 jika airnya gratis, air hujan, air mata air atau air sungai, atau 1/20 jika airnya dari irigasi yang berbayar. Lalu juga ada hadis dari Jabir dari Nabi SAW, fima saqat al-anhar wal ghaim al-ushur wa fima suqiya bis-siqayah nisf al-ushur. Sama maknanya. Yang pertanian itu diairi oleh air sungai, oleh air mata air, 1/10. Kalau airnya memang dibiayai, 1/20. Dan hadis-hadis yang lain yang intinya adalah menerangkan tentang kewajiban mengeluarkan zakat dari pertanian. Nah,
Berarti ada ayat Al-Quran, ada hadis, ada yang ketiga ijma'. Ijma' itu artinya para ulama sepakat tanpa terkecuali. Itu ijma' namanya. Kalau ulama sebagian besar sepakat, ada sebagian kecil yang tidak, itu namanya jumhur ulama, mayoritas ulama. Nah, ini dia bukan jumhur ulama, tetapi ijma', sepakat semua ulama bahwa wajib mengeluarkan zakat 1/10 atau 1/20 dari pertanian. Nah, nanti para ulama itu hanya berbeda pada takarannya, jenisnya, tanam-tanaman mana yang dizakatkan, mana yang tidak. Hanya itu perbedaan, tapi semuanya sepakat ada zakat pertanian. Cuma tanaman-tanaman apa sajakah yang dikenakan zakat, itu yang nanti ada perbedaan pendapat. Berapa dikeluarkan zakatnya, itu ada perbedaan pendapat. Apa syarat-syaratnya? Nah, yang betul-betul ada khilafiyah. Tapi mereka sepakat pada satu benang merah bahwa pertanian itu hasilnya juga ada yang dikenai zakat. Nah, lanjut kita kepada berikutnya. Nah, lalu pertanian apa saja? Tanaman apa saja yang kemudian dikeluarkan zakatnya? Apakah semua tanaman atau ada tanaman tertentu saja? Nah, di sini mulai ada khilafiyah, perbedaan pendapat di antara ulama. Yang pertama, sebuah mazhab Ibnu Umar dan juga sebahagian dari salaf, ulama-ulama terdahulu, menyatakan bahwa wajib zakat pada 4 jenis tanaman saja yang ada keterangan dalam hadis, ada dijelaskan oleh Rasulullah SAW. Jadi para Ibnu Umar dan para tabi'in mengatakan tidak ada kewajiban zakat kecuali pada apa? Pertama, al-hintah, gandum yang masih kasar. Asy-syair, gandum yang sudah menjadi tepung halus. Terus at-tamar, korma kering. Az-zabib, kismis itu anggur yang sudah kering. Hanya 4 itu saja, yang lainnya tidak. Ini pendapat pertama ya. Pendapat ini ya riwayat dari Ibnu Umar, juga diriwayatkan oleh para tabi'in, Hasan, Ibnu Sirin, Ahmad, Sya'bi dan sebagainya, Ibnu Mubarak dan sekelompok ulama-ulama yang memang mengambil pendapat itu, bahwa zakat pertanian itu berdasarkan hadis Nabi hanya pada 4 jenis tanaman saja. Yang pertama apa tadi? Hintah. Hintah itu gandum yang masih kasar, masih berupa biji-bijian. Lalu asy-syair, sudah menjadi halus dan ditepung. Lalu tamar itu korma kering, korma yang keras itu. Kalau korma besar menyelutok, jadi kering dia. Lalu az-zabib itu kismis. Kismis itu artinya anggur yang sudah dikeringkan, itu kismis. Jadi kalau dia masih basah, masih berbuah-buah segar, itu namanya anggur. Tapi kalau sudah dikeringkan, itu namanya kismis. Hanya itu pendapat yang pertama. Tentu mereka berdasarkan kepada hadis-hadis bahwa Rasulullah pernah mengatakan fil hintah wasyair wattamar wazzabib ada zakatnya. Dan juga riwayat dari Abu Burdah, dari Abu Musa dan Muaz, Rasulullah SAW pernah mengutus Muaz bin Jabal dan Abu Musa al-Asy'ari ke Yaman untuk mengajarkan manusia di Yaman itu urusan-urusan agama. Maka Rasulullah memerintahkan mereka berdua untuk tidak mengambil zakat kecuali dari 4 jenis saja, yaitu al-hintah, gandum kasar, sa'ir, gandum halus, wattamar, korma kering, dan zabib, kismis. Ini pendapat yang pertama. Jadi tidak ada zakat pada beras, tidak ada zakat pada
kacang-kacangan, tidak ada zakat pada jagung, pada ubi dan segala macam. Zakat hanya ada pada 4 jenis tanaman yang ada hadisnya, yaitu apa tadi? Gandum yang masih berupa biji-bijian, itu namanya hinbah. Lalu gandum yang sudah dihaluskan namanya syair. Lalu tamar, korma yang sudah kering, dan zabib, kismis, anggur yang sudah kering. Pendapat yang kedua, mazhab yang kedua, pendapat Imam Malik, Imam Asy-Syafi'i, dan ada yang sependapat dengan mereka berdua. Az-zakatu fi kulli ma yuqtatu wa yudakhar. Jadi tanaman-tanaman yang dikenakan kewajiban zakat itulah makanan pokok yang bisa disimpan. Jadi apapun makanan pokok suatu kaum, kalau di Arab ya itu kurma, makanan yang mengenyangkan ya, mengenyangkan. Di Yuqtat itu bisa mengenyangkan. Kalau di Arab itu biasanya mereka mengkonsumsi kalau ingin kenyang itu kurma, kalau enggak gandum, kalau enggak anggur kering, zabib, enggak ya apa namanya tadi, kurma kering atau gandum, roti-rotian. Nah, kalau ini enggak, apapun yang sejenis. Jadi kalau di Indonesia mungkin tidak ada kurma, tapi apa? Nah, yang mengenyangkan di Indonesia ini lazimnya seperti sagu, seperti jagung, seperti beras. Itu namanya makanan yang mengenyangkan. Ya kalau ada orang makan di Indonesia ini juga makan kacang-kacangan, ya masuk, paling mengenyangkan. Waidakhar dan bisa disimpan. Jadi kalau ya makan pisang juga mengenyangkan, tapi kan tidak bisa disimpan. Buah-buahan juga mengenyangkan. Tapi yang bisa ya kentang itu mengenyangkan juga, ya ada karbohidratnya dan bisa disimpan, masuk ya. Kentang juga masuk. Jadi intinya pendapat yang kedua ini adalah jika ada tanam-tanaman yang menjadi makanan suatu kaum yang mengenyangkan, yang menjadi makanan pokok mereka dan bisa disimpan, nah terserah apa namanya nanti. Nah, dalilnya apa? Ya kalau di Arab disebutkan 4 jenis itu karena memang itu makanan yang mengenyangkan di Arab. Nah tentu di Indonesia kalau tidak ada makanan seperti itu yang mirip lah, ya yang dikiaskan ke kurma ya, misal beras. Kalau di bagian daerah yang mengkonsumsi jagung, masuk jagung. Nah, kalau daerah yang mengkonsumsi sagu, masuk sagu. Kalau ada memang makanannya itu mengenyangkan tuh kentang, masuk kentang. Tapi dalam kondisi biasa ya, kalau dalam kondisi lapar darurat apapun kenyang. Dia maksudnya makanan yang memang itu dalam kondisi normal itu dikonsumsi. Kalau seandainya kami kalau lapar itu apanya masuk, tidak masuk. Sayur-sayur juga mengenyangkan, nah. Yang menjadi makanan yang menurut lazim dan kebiasaan itu mengenyangkan. Tapi kalau lapar, kalau darurat apapun mengenyangkan. Itu pendapat yang kedua ya. Nah, pendapat yang ketiga, mazhab Imam Ahmad. Apapun tanaman yang tahan lama, bisa mengering, bisa tahan lama, bisa ditimbang. Soalnya itu kacang-kacangan, apalagi kedelai, gandum, jagung, apalagi yang bisa disimpan tahan lama, bisa mengering. Itu masuk dalam konteks kena wajib zakat. Jadi dia dikonsumsi, bisa disimpan, bernilai ekonomis dan bisa dimakan. Jadi ini lebih luas lagi nih. Kalau yang pertama terbatas hanya pada 4 jenis. Kalau yang kedua pokoknya makanan yang mengenyangkan dan bisa disimpan. Yang ketiga ini pokoknya apapun makanan mengenyangkan atau nggak mengenyangkan tapi bisa disimpan. Bisa disimpan, bisa ditimbang, bisa mengering. Apapun masuk di situ, kacang-kacangan. Kalau ada buah-buahnya bisa tahan lama juga masuk. Ini pendapat yang ketiga, lebih luas dari yang kedua dan yang pertama. Dalilnya tentu saja ya firman Allah secara umum tadi, apapun tanaman-tanaman yang diairi dari air hujan 1/10, jika airnya
berbiaya irigasi seper 20. Itu tidak ada keterangan itu ayatnya umum sifatnya. Apapun tanaman-tanaman yang memang ditanam lalu tumbuh diairi, itu adalah zakatnya. Itu satu pendapat yang ketiga. Nah, mazhab yang keempat, ini mazhab Abu Hanifah, ini lebih luas lagi. Apa itu? Fi kulli ma akhrajat al-ard, fi kulli ma ukhrijat al-ard. Setiap yang dikeluarkan oleh tanah ada zakatnya. Ini pendapat Abu Hanifah nih. Ini tidak saja tanam-tanaman yang dimakan, tidak saja makanan pokok, intinya apapun yang memang ditanam dan dihasilkan oleh bumi, yang memang kita niatkan untuk ditanam dan tumbuh bernilai ekonomis, itu ada zakatnya. Maka masuk nanti punya bawang, tidak ada itu persyaratan mengering atau nggak mengering, bisa ditimbang atau nggak bisa timbang, mengenyangkan atau nggak mengenyangkan, nggak ada. Pokoknya hasil pertanian yang ditanam untuk mendapatkan hasilnya, itu ada zakatnya tanpa terkecuali. Tidak hanya kurma, tidak hanya gandum, tidak hanya jagung, tidak hanya beras, apapun. Sudah nanti orang yang punya pertanian sayur-sayuran masuk sini dan keumuman. Dan itu dasarnya adalah, pokoknya ayat tegas mengatakan kalau panen keluarkan zakatnya, tanpa menjelaskan secara rinci, membataskan bahwa hanya kalau panen ini dan itu. Nah, buah-buahan apa? Buah rambutan, buah durian, buah apa, semuanya yang ditanam dan menghasilkan itu ada zakatnya. Ini pendapat yang sangat luas ya, pendapat sangat luas, dan ini dipegang oleh Imam Abu Hanifah. Nah, Yusuf Al-Qaradawi memilih pendapat yang keempat ini, yaitu pendapat Abu Hanifah, bahwa, dan ini pendapat juga pendapat Umar bin Abdul Aziz ya, pendapat Umar bin Abdul Aziz, pendapat Imam Daud, pendapat Imam An-Nakhai, pendapat Mujahid, pendapat Hamad, bahwa fi kulli ma ukhrijat al-ardu az-zakah. Semua yang dihasilkan oleh bumi, semua hasil pertanian itu ada zakatnya. Berdasarkan ayat-ayat yang umum, hadis-hadis yang umum, tanpa menjelaskan secara rinci jenis-jenisnya. Selain dari ayat-ayat umum dan hadis-hadis yang secara umum dimaknai mewajibkan zakat pertanian, kelompok yang keempat ini juga mengatakan tidak masuk akal. Laisa minal ma'kul, jika diwajibkan zakat atas petani gandum, tapi tidak diwajibkan zakat atas pertanian lain yang mungkin lebih besar. Pertanian jagung, pertanian beras, pertanian mangga, pertanian apel, pertanian lengkeng, pertanian durian, yang mungkin secara hitungan ekonomis jauh lebih tinggi, jauh lebih berharga. Tidak masuk akal jika yang bertanam korma atau gandum dikenakan zakatnya, tapi pertanian yang lain tidak dikenakan zakatnya. Padahal mungkin luasnya lebih kapasitasnya lebih banyak dan nilai ekonomisnya lebih tinggi. Kata Imam Yusuf Al-Qaradawi, inilah pendapat yang beliau ambil. Kita stop sampai di sini. Berarti para ulama sepakat ada zakat pertanian. Cuma yang tidak mereka sepakati adalah apakah sebuah pertanian atau hanya jenis-jenis tertentu. Inilah yang khilaf ya. Pada pendapat tadi ya, pertama hanya 4 jenis saja, tidak lebih dan tidak kurang. Apa itu? Gandum kasar dan gandum halus, lalu korma kering, lalu kismis. Sedangkan pendapat yang kedua, semua makanan yang mengenyangkan, makanan pokok, apapun namanya, di daerah manapun adanya, maka itu masuk konteks hasil pertanian yang dizakatkan.
Yang ketiga, semua hasil pertanian yang bisa disimpan dan tahan lama. Tidak hanya makanan, pokoknya hasil pertanian tahan lama. Nah, yang keempat, semua hasil pertanian yang ditanam sengaja dan hasilnya dinikmati, apapun namanya, tidak hanya pada 4 jenis yang disebutkan dalam hadis, tapi semuanya yang memang nilai ekonomis. Tanamannya berupa saja, mungkin sayur-sayuran. Sayur-sayuran itu kelihatannya remeh kalau sedikit, tapi kalau orang punya sayur tanaman bawang 1 atau 2 hektar itu bisa kaya raya. Kalau panen tanaman cabai itu nilai ekonomisnya tinggi. Jadi kalau menjelang Ramadan nih, cabai itu bisa 1 kilo bisa 100.000 dan segala macam. Jadi pendapat yang keempat inilah yang mengatakan semua petani, apapun hasil pertaniannya, wajib menzakatkan hasilnya ketika panen. Pendapat ini adalah pendapat Abu Hanifah, dan pendapat ini juga yang dipakai atau dipilih oleh Ustadz Yusuf Qaradawi. Ini luar biasa sekali pembahasan kita malam ini keluarga Sip ya. Ya. Dan kita akan kembali setelah yang berikut ini. Boleh. Karena akan ada segmen berikutnya kita akan bahas lebih dalam lagi. Dan kita lihat sejenak. 105,8 Radio Sip FM, inspirasi keluarga Anda. Keluarga Sip, kita lanjutkan kembali nih di segmen kedua, dan juga ini merupakan segmen terakhir kita bersama Ustadz Kamrizal. Silakan Ustadz untuk melanjutkan kajian kita. Baik, tadi kita sudah bahas bahwa ada 4 pendapat dalam literatur khazanah fikih tentang zakat pertanian. Pertama, zakat pada 4 jenis tanaman saja, yaitu gandum yang kasar dan yang halus, lalu korma, dan lalu kismis. Pendapat yang kedua, dikenakan zakat atas pertanian tanaman-tanaman yang mengenyangkan, tanaman pokok dan tahan lama. Pendapat yang ketiga, apapun hasil pertanian yang bisa disimpan, yang bisa tahan lama, itu dikenakan zakat. Dan yang kelima, apapun hasil pertanian yang bernilai, apakah dia makanan pokok atau tidak, bisa simpan atau tidak, itu ada zakatnya. Kita ingin tambahkan sedikit. Nah, bagi ulama yang mengatakan tidak ada zakat pertanian pada katakanlah kebun teh, hasil pertanian sawit dan segala macam, bukan berarti mereka tidak mengenakan zakat pada tanaman-tanaman itu. Cuma mengatakan tidak ada zakat pertanian pada pada kebun teh, pada teh, atau pada cabai, atau pada bawang. Tetapi bukan berarti tidak berzakat sama sekali. Mereka akan masuk pada bab nanti. Jika ada orang menanam cabai dan cabai itu dijual, dia tidak ada dikenai zakat pertanian, tapi dia masuk kepada bab zakat perdagangan. Kalau ada orang punya sayur mayur itu tidak dikenai zakat pertanian. Ini kata pendapat yang mengatakan tidak masuk dalam konteks zakat pertanian. Tetapi sayur itu jika dia jual dan dia kelola jadi komoditi perdagangan, dia akan dikenai zakat perdagangan. Kayak kebun karet itu sebagai tidak memasukkannya ke dalam zakat pertanian, tetapi dia masuk pada bab perdagangan. Karena orang kebun karet itu kan hasilnya dijual, menjual sesuatu, jadi itu masuk pada bab zakat perdagangan. Jadi sebenarnya hanya pada perbedaan apakah ini masuk kepada zakat pertanian. Kalau zakat pertanian itu kan setiap panen dan 1/10 atau 10/10 itu nisab dan haulnya dan masa mengeluarkan. Tapi kalau dia nggak masuk zakat pertanian, dia masuk zakat perdagangan. Nah, kalau zakat perdagangan itu berarti mekanisme zakat perdagangan yang berlaku, dibayar zakatnya sekali setahun dan 1/40 atau 2,5%. Kalau zakat pertanian kan 1/10 tadi. Nah, di situ bedanya. Tapi mereka sepakat bahwa hasil pertanian itu ada zakatnya. Apakah namanya zakat pertanian atau nanti zakat perdagangan, itu perbedaan kedua. Nah, bagi yang mengatakan zakat pertanian itu ada zakatnya, nanti berapa nisabnya? Nisab itu kadar
minimal suatu produk pertanian yang kemudian karena sudah mencapai kadar minimal itu, jumlah batasan itu, dia dikenakan zakat. Nisab dari zakat pertanian itu menurut ulama adalah bila hasil pertanian itu jumlahnya mencapai 5 wasak. Berarti kalau hasil pertaniannya masih kecil-kecilan, masih di bawah 5 wasak, itu tidak dikenai zakat. Jadi nisabnya 5 wasak. Apa itu 5 wasak? 5 wasak itu berarti satu wasak itu 60 sa'. Jadi kalau 5 wasak berarti 300 sa'. 300 sa'. Berapa satu sa'? Satu sa' itu seukur 4 kali genggaman orang dewasa, 4 apa namanya. Nah, itu tadi akhirnya diakumulasi oleh para ulama. Nah, akhirnya berapa kesimpulan akhirnya dari nisab zakat pertanian itu? Jadi 5 wasak setelah dikali-kalikan nanti ketemu angka nanti akan ketemu angka 653 kg. Berarti 5 wasak itu sama dengan 653 kg. Jadi kalau orang nanam padi, jika panennya itu 653 kg padi, kena zakat. Kalau gandum juga begitu, korma juga begitu. Jadi kalau ada orang hasil kormanya itu 5 wasak itu berapa? 653 kg. Jadi memang wasak ini istilah hitungan di zaman Rasulullah ya, hitungan penduduk Madinah. Penduduk Madinah itu memang terkenal sebagai petani. Jadi kalau bab kilogram itu, kalau bab pertanian itu memakai timbangan penduduk Madinah. Tapi kalau bicara uang nanti perdagangan atau berat gram, sekian gram emas, atau memakai timbangan penduduk Mekah, karena penduduk Mekah itulah pedagang. Oke, tapi kesimpulannya adalah minimal hasil pertanian itu 5 wasak. 5 wasak itu, satu wasak itu 60 sa'. Berarti 5 wasak kan 300 sa'. Satu sa' itu adalah 4 genggaman orang dewasa. Semuanya selalu dikalkulasikan, ketemulah angka. Ya, pasti rata-ratanya pasti karena ukurannya menggunakan genggaman orang dewasa, pasti akan ada naik turunnya. Tapi akhirnya ditemukan angka yang katakanlah disepakati, kalau lebih nggak berapa lebih, kurang nggak berapa kurangnya, yaitu jika hasil pertaniannya 653 kg. Jadi kalau padinya berarti 653 padi, berapa tuh? Berapa sukat tuh? Kita kata satu sukat. Kalau satu sukat itu 1 kilo, berarti 653 sukat gitu. Kalau beras ya 653 kg beras. Nah, kalau keluarkan zakatnya, itu nisabnya. Jadi dia menggunakan kalimat kilogram untuk zakat. Terus, apakah untuk zakat pertanian ini kalau sudah mencapai nisab itu mesti nunggu setahun enggak? Karena kalau zakat pertanian itu dikeluarkan setiap panen. Jadi begitu dia panen, dihitung, nggak perlu simpan setahun, karena hasil pertanian itu ada yang tidak bisa disimpan setahun. Lagian hasil pertanian itu udah sempurna, hasilnya udah utuh. Kalau perdagangan, karena dia masih naik turun, fluktuatif, baru ketahuan untung nggak untungnya setelah setahun. Itu bedanya. Jadi makanya kalau perdagangan itu ada haul namanya, ada menunggu setahun. Tapi kalau pertanian itu konsepnya adalah wa atu haqqahu yauma hasad, dikeluarkan zakatnya di saat
panen. Berarti kalau itu, jika ada orang bertani lalu panen, nah ketika panen itu dihitung berapa hasil panennya. Jika mencapai nisab, keluarkan zakatnya. Nah, untuk mengeluarkan zakatnya itu, berapa zakatnya? Itu tadi, jika pertanian itu di hutan, di kebun, di sawah yang airnya adalah gratis, seperti umumnya pertanian di Indonesia airnya gratis. Kalau di sebagian negara timur tengah itu pertanian itu berbiaya, airnya berbiaya, ada irigasi, ada apa namanya. Tapi kalau seandainya di Indonesia airnya gratis, air hujan, air sumur, air sungai kan gratis. Nah, kalau dia gratis, maka 10% dari hasil pertanian. Tapi kalau lahan pertanian itu diairi dengan irigasi, ada biayanya, ada sewanya, maka zakatnya hanya dikeluarkan 1/20. Nah, Bapak-Ibu Allah muliakan, berarti kalau begitu untuk konteks di Indonesia berarti zakat pertanian itu 10%. Karena airnya rata-rata gratis. Kalau nggak air hujan, air danau, air sungai, air mata air. Tapi kalau ada di beberapa tempat memang air itu dialirkan irigasi, dan ada iuran dan ada bayarannya, atau menggunakan alat yang itu berbiaya secara rutin, umpamanya uang bensinnya dan segala macam, maka zakatnya hanya 10%. Tapi kalau airnya gratis, zakatnya 10%. Nah, kemudian tambahannya adalah para ulama mengatakan nisab itu dihitung dari bersih. Maksudnya ya padi, kalau korma itu setelah dikeringkan, nah berapa beratnya? Karena berat basah dengan berat kering beda. Jadi kalau orang panen korma, karena dia masih basah, dia pasti berat. Nah, dia dihitung ketika kering. Nah, kalau pertanian lain tuh dibersihkan dulu apanya, ya istilahnya dahan-dahannya, daun-daunnya, pokoknya bersih setelah dibersihkan. Kalau kayak padi itu setelah dituai, kan dia apa dulu? Dibersihkan, sampai dia ketemu hasil bersihnya, sudah hampa-hampanya apa namanya itu, padi yang ringan-ringan itu yang nggak ada isinya itu dibuang dulu bersih. Nah, berapa hasil bersihnya? Dari situ baru nanti dikeluarkan zakatnya. Nah, apa yang Allah muliakan? Nah, karena itu maka ya kalau seandainya kita punya lahan pertanian, kalau kayak bawang segala macam itu kan dibersihkan dulu. Kayak jagung itu pun dibersihkan dulu semuanya, baru nanti dihitung bersihnya, dikeluarkan zakat dari bersih setelah dikeluarkan biaya. Nah, kecuali ketika panen. Jadi ketika panen itu, padahal kita panen padi di sawah. Nah, biaya panen hari itu ya kita keluarkan dulu. Jadi kita akan bayar zakat, upah tukang tuai, tukang membersihkan, tukang angkut. Setelah dikeluarkan berapa lagi sisanya untuk zakat. Nah, begitulah semuanya. Nah, bagaimana kalau seandainya ada tanam-tanaman kita yang tidak bisa dihitung begitu, dia ditaksir. Apanya ditaksir? Bukan beratnya, tapi nilainya. Jadi kalau ada hasil pertanian, gimana pula menilai kilonya segala macam. Ditaksir nilainya. Contoh, 653 kg beras itu berapa? Ya kalau sekitar 653 kg itu sekitar 1.500.000, benar kan? Berarti kalau ada orang hasil pertanian jagungnya nilainya 1.500.000, masuk dia. Atau apa lagi yang tidak bisa ditakar begitu? Dia pertanian tebu. Ya nilainya tebu kalau ditimbang satu batangnya sekian kilo.
Jadi yang kita nilai nanti adalah berapa batang tebu itu jika dihitung dari 653 kg beras. Jadi itu jadi patokan. Dia punya tanam-tanaman seperti kentang. Sama. Kalau kentang bisa dikilokan. Kalau bisa dikilokan langsung aja 653 kg kentang. Berarti zakatnya seper 10. Gitu. Setelah kita keluarkan biaya keluarga. Kemudian, bagaimana jika pertanian itu kadang-kadang dibiayai, kadang-kadang ada airnya gratis. Kalau lagi kemarau, dibiayai itu, kita beli airnya. Nanti ya diukur saja. Mungkin 3/4 jadinya. Artinya separuh kita keluarkan zakatnya 1/10, separuh kita keluarkan 1/20. Itu jika banyak kalau pertanian itu kami bertani itu ya ada airnya yang gratis, ada air yang berbiaya. Nah, kalau begitu ya bagi dua aja. Bagi dua, berarti separuhnya kita keluarkan zakatnya 1/10, separuhnya kita keluarkan zakatnya 1/20. Begitu. Tapi intinya adalah kalau namanya mengeluarkan kewajiban zakat, dia kalau kita ingin bersih, lebih baik lebih ketimbang kurang. Contohnya, Ustaz, kalau seandainya saya hitung-hitung betul, mungkin hanya sekian hari yang airnya gratis, sekian hari berbayar. Ya, lebihkan aja lah. Ustaz, dia 653 kg. Bagaimana kalau 652? Ya dikit-dikit itu lebih kan ya. Karena ya kalau membersihkan harta itu kan bicaranya kan itu batas minimal. 2,5% itu minimal. 20% itu minimal. Kalau kita lebihkan ya bagus. Ustaz, kami kalau dihitung-hitung betul kayaknya belum wajib zakat. Ya udah keluarkan aja. Pokoknya bikin aja semacam budaya di kita. Setiap panen keluar 10%. Jika memang kita belum wajib zakat, yang kita keluarkan itu bisa bernilai sedekah. Jadi memang berzakat itu dia tidak sama dengan ibadah badannya. Kalau ibadah badan itu nggak boleh berlebih. Kalau sholat 2 rakaat ya 2 rakaat. Kalau sholat 3 rakaat ya 3 rakaat, jangan dilebihkan, jangan dikurangkan. Tapi ini bukan ibadah badan, ini ibadah harta. Kalau ibadah badan itu lewat waktunya nggak sah lagi. Kalau ibadah harta lewat waktunya jadi hutang, jadi banyak. Tahun kemarin kami belum sempat mengeluarkan zakat. Ya keluarkan sekarang. Masih sah kan? Sampai kapanpun kita keluarkan, masih sah. Tapi selama kita belum keluarkan, dia menjadi hutang. Jadi zakat 3 tahun yang lalu belum saya keluarkan, ya keluarkan sekarang. Tapi kalau ibadah sholat 3 tahun yang lalu, nggak bisa. Coba dengan taubat. Jadi kalau untuk bab zakat ini, berlebih dari ketentuan, kelebihannya itu tetap dihitung sebagai pahala. Tapi kalau ibadah badan berlebih dari ketentuan, kelebihan itu sama dengan bid'ah, begitu. Itu kira-kira tentang zakat pertanian. Saya pikir kajian sederhana ini sudah bisa kita praktekkan sebenarnya. Walaupun kita akui juga mungkin kalau di kota lebih banyak pedagang ketimbang petani. Tapi tetap saja kita buka ruang bagi mungkin dia bukan petani, tapi dia punya lahan pertanian, investasi lahan pertanian di luar. Ingatkan pekerjaannya atau yang mengelola sawah itu jangan lupa nanti panen keluarkan zakatnya 10%. Biasakan keluarkan zakatnya 10%. Kalau orang tua kita terdahulu malahan zakatnya langsung datang ke sawah. Jadi begitu petani panen sudah datang petugas dari masjid untuk nanti menghitung hasil padinya, mengambil 1/10-nya. Dulu begitu. Orang tua kita mengambil kebijakan itu gimana? Karena kalau keburu dibawa ke rumah, biasanya berubah pikirannya. Mulai enggan mengeluarkannya. Tapi kalau di sawah langsung, sebelum dibawa pulang, langsung dipotong 10%, dibawa ke masjid sebagai zakat pertanian, sehingga orang tua kita terus sudah rutin mengeluarkan zakat setiap panen.
Nah, sekarang ini yang belum ketemu nih. Biasanya kalau kita sebagai lembaga zakat profesi udah lancar, udah banyak lah. Zakat perdagangan udah boleh banyak. Yang masih sedikit itu zakat pertanian. Nah, saya khawatir saja petani kita tidak paham bahwa hasil pertaniannya mesti dizakatkan. Kalau dulu orang tua kita, oke betul tuh, jangan dibawa pulang padi kita sebelum dikeluarkan zakat. Nah, itu mesti kita budayakan lagi. Siapapun petani, terserahlah. Oh, tapi dia tidak masuk pertanian. Oke, kalau nggak masuk pertanian, kamu jual nggak ya? Masuk zakat perdagangan. Begitu. Baik Ustaz, ini terakhir kita minta kepada Ustaz nih Ustaz, untuk kesimpulan ajakan pada kita semua. Ya Bapak Ibu, agar pertanian kita berkah, yang kita makan juga berkah, usaha kita berkah, halal, nikmat, sehat, keluarkanlah zakat pertanian kita. Kalau lebih menghitungnya, silakan konsul di kita lembaga zakat, Arisalah Charity itu siap memberikan layanan konsultasi gratis. Kalau nggak ngerti caranya, nggak tahu ngitungnya, kita akan bantu, insya Allah. Tapi dialah, wahai siapapun yang punya lahan pertanian yang dikelola dan menghasilkan, jangan lupa firman Allah atau perintah dari Allah, wa atu haqqahu yauma hasadih, keluarkan zakatnya ketika panen. Tidak mesti menunggu setahun, tapi ketika panen. Semoga Bapak Ibu yang punya usaha pertanian, Allah berkahi pertaniannya seiring dengan dia keluarkan zakatnya. Begitu, Wallahualam. Masya Allah, biasa sekali pembahasan kita kali di Keluarga Sip. Dan tidak terasa kita sudah berada di penghujung spesial program Dakwatuna. Semoga apa yang sudah dibahas oleh Ustaz tadi dapat menambah keimanan kita kepada Allah, cinta kita kepada Islam, dan tentunya bermanfaat, serta kita ambil ibrahnya untuk diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih banyak Ustaz kedatangannya dan ilmunya pada malam hari ini berbagi dengan kita. Dan kalau gitu Keluarga Sip ya, Ustaz Haji Kamizal SMA dan sahabat Siaran Nafa Fatih pamit dari spesial program Dakwatuna. Tapi jangan kemana-mana dulu nih, karena masih banyak program dan informasi menarik lainnya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.